Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tema kita kali ini adalah tentang proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat menceritakan kronologis proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Untuk itu, mari kita simak video selengkapnya berikut ini. Pada video sebelumnya dijelaskan bahwa sebelum keberangkatan Rasulullah SAW ke Madinah, hampir seluruh kaum muslimin secara berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Tinggal Rasulullah SAW sendiri bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib yang belum berangkat hijrah ke Madinah, melainkan menunggu waktu yang tepat. Kronologi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nabi Muhammad setelah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang matang. Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Mekah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad SAW itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. Kafir Quraisy berencana membunuh Rasulullah SAW agar tidak jadi hijrah ke Madinah. Pada saat itu umat Islam di Mekah tinggal sedikit. Sebelum turun perintah hijrah kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu, Abu Bakar menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Uraiqid sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meninggalkan Makkah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib setelah Nabi hijrah untuk tinggal dulu di Mekah, menyelesaikan barang-barang amanat yang dititipkan orang kepada beliau. Ketika para algojo kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad SAW, mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi Muhammad masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjidil Haram dan menyiksa lalu melepaskannya. Mereka berusaha mencari dan memburu Nabi ke berbagai penjuru. Langkah yang kedua adalah bermalam di Gua Thur. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kaum kafir Quraisy. Mereka berdua bermalam di Gua Thur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Thur adalah sebuah gua yang terletak di Jabal Thur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Selama berada di Gua Thur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Yang pertama, Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy di Mekah. Kemudian yang kedua, Amr bin Fuhairah mengiring domba-dombanya ke dalam gua pada malam hari sehingga Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bisa minum susu domba tersebut. Yang ketiga, Abdullah bin Ariqat Laitsi, seorang kafir yang dipercaya sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar, datang ke Gua Thur setelah 3 hari membawa 2 ekor unta. Abu Bakar menawarkan 1 dari 2 unta itu pada Nabi sebagai hadiah, namun beliau memaksa untuk membeli unta itu. Oleh karena itu, Abu Bakar pun menyetujuinya. Yang kelima, dengan dipandu oleh Abdullah bin Ariqat, mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah. Ammar juga menyertai perjalanan mereka. Ketiga, Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ketika itu, Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi siapa yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabat. Suraqah bin Malik bin Ju'shum, salah seorang dari kafir Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 unta tersebut, tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja.
Dengan memacu kudanya secepat mungkin, Suraqah berhasil menyusul rombongan Nabi dan bermaksud ingin mencelakakan Nabi dari belakang. Setelah jarak makin dekat, tiba-tiba kuda Suraqah terjebak jati terus saja berjalan tanpa memperdulikan Suraqah yang mengejarnya. Peristiwa ini terjadi sampai 3 kali hingga akhirnya Suraqah sadar bahwa orang yang bermaksud dibunuhnya ini adalah bukan orang sembarangan. Akhirnya Suraqah insaf dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi memaafkan Suraqah dan memintanya untuk merahasiakan pertemuannya dengan Rasulullah SAW tersebut. Nabi berkata kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai 2 gelang Kisra?" Kisra bin Hurmuz? Suraqah tercengang, tidak mengerti. Nabi tersenyum memandang ekspresi Suraqah, tapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian beliau meninggalkannya meneruskan perjalanan hijrah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, datang ghanimah dari Persia yang dikalahkan pasukan Muslim. Umar teringat akan kisah Nabi Muhammad SAW bersama Suraqah. Ia mencari 2 gelang Kisra di antara tumpukan ghanimah tersebut, lalu memanggil Suraqah dan berkata, "Pakailah 2 gelang ini. Naiklah ke mimbar dan angkat tanganmu lalu katakan, Maha benar Allah dan Rasulnya." Yang keempat, Masjid Quba. Setelah menempuh perjalanan selama 7 hari, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di desa Quba yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah sholat Jumat dan khutbah yang pertama dalam sejarah Islam. Yang kelima, tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata unta beliau berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi Muhammad SAW meminta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Secara ringkas, kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana pada tanggal 28 Safar Nabi keluar dari rumah baginda. Kemudian Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari dan pada tanggal 1 Rabiul Awal memulai hijrah ke Yathrib. Pada tanggal 8 Rabiul Awal tiba di Quba dan mengasaskan atau mendirikan Masjid Quba. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tiba di Yathrib dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah. Demikian pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.